Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ikhwan Abdillah, Prodi Informatika semester 5 dengan NIM 20214075. Di sini saya akan mempresentasikan terkait sebuah game yang telah saya desain dan juga saya buat sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknik Pengembangan Game. Nah, untuk langkah permainannya ini seperti ini. Untuk langkah permainannya di sini kita bagaimana cara kita untuk mengobati pasien ini. Pasien yang kakinya sedang sakit ini. Ada beberapa luka pada kakinya. Bagaimana cara kita mengobatinya? Tentunya di sini sudah dilengkapi dengan peralatan-peralatannya. Yang mana apabila kita menggunakan ini anggapannya obat merah. Nah, ini sudah ada tanda panahnya obat merah untuk luka ini. Jadi apabila diteteskan tetesan obat merahnya itu, maka lukanya akan sedikit-sedikit sembuh sampai ada partikel yang tampil. Berarti lukanya sudah sembuh. Nah, seperti ini. Lanjut. Nah, ini untuk pemakaian obat merah. Nah, juga es batu. Ada es batu di sini untuk untuk luka yang benjol-benjol ini. Kita gosokkan di benjol-benjolannya sampai ada partikel, yang mana partikel tersebut klik tahan, yang mana partikel tersebut ini sebagai tanda bahwasanya sudah selesai, artinya lukanya sudah sembuh gitu. Selanjutnya juga ada tisu. Tisu ini untuk membersihkan darahnya. Nah, darah yang ada di kakinya. Kita gosokkan sampai ada partikel. Nah, setelah itu ada duri. Di sini ada pencabut durinya. Nah, gimana kita ambil durinya. Dan di sini juga ada Hansaplast, dimana sebagai penutup dari lukanya. Nah, tunggu sampai ada partikel untuk sembuh. Setelah sembuh maka wajahnya menjadi tersenyum. Wajah dari anak itu menjadi tersenyum. Untuk membersihkan waktu, langsung kita ke proses pembuatannya. Nah, pada proses pembuatannya ini di sini saya menggunakan dua layer. Yang pertama ada layer game. Yang pertama ada layer background dan juga ada layer game. Nah, di sini layer background ini hanya berisi terkait background. Selebihnya untuk spread selebihnya itu objek atau spread selebihnya itu menggunakan layer game ini. Nah, ketika sudah membuat dua layer tersebut, di sini ada beberapa objek tipe. Mungkin saya akan bahas satu persatu. Nah, di sini yang pertama ada objek background. Di objek background ini kita menggunakan layer background tadi, kan ada dua layer. Kita menggunakan layer yang background. Nah, di objek tipe yang background ini tentunya kita menggunakan spread. Di sini sudah ada animation frame. Di sini ada dua, mungkin saya kecilkan dulu. Di sini sudah ada dua background. Ada animation frame yang 0, yaitu anaknya masih memakai masker, dan juga animation frame 1, anaknya sudah tertawa, sudah sembuh gitu. Selebihnya sama seperti itu sih untuk yang background. Kita lanjut ke yang duri. Nah, untuk yang duri ini sebentar. Untuk yang duri ini di sini sama sih, kita menggunakan spread. Selebihnya sama. Di sini kita sudah menyiapkan aset-asetnya, sudah membuat aset-asetnya. Untuk aset-asetnya ini saya buat melalui Photoshop. Di sini sudah lengkap aset-asetnya, kita cuma menaruh saja. Untuk yang spread, untuk yang duri ini, hanya saja di duri ini ada behavior pin, yang mana nanti tujuannya apabila duri ini ditempelkan dengan
artinya obatnya, obat duri penjepit istilahnya. Di sini saya tulis penjepit di objek tipenya, nama penjepit. Apabila ditempelkan maka duri ini akan ikut dari objek penjepit tadi. Seperti itu. Nah, selebihnya sama. Selanjutnya ada S. S ini sama, spread juga. Selebihnya sama. Hanya saja behaviornya dari S ini kita menggunakan drag and drop. Yang mana drag and drop ini agar si S bisa kita tarik nanti. Seterusnya ada lecet 1. Lecet 1 ini kita ada luka, artinya ada memar. Ada memar sama. Kita menggunakan spread. Selebihnya sama. Ada lecet 2 sama. Lanjut ada lecet 3 sama. Lecet 4, 5 ini sama sih. Lanjut ke yang obat merah. Untuk obat merah ini kita juga menggunakan spread sama. Behaviornya juga menggunakan drag and drop sama. Untuk penggunaannya sama. Untuk yang partikel, kita objektifnya kita buat partikel. Partikel ini sama. Kita hanya saja kita bisa menggunakan apapun. Hanya saja saya menggunakan bunga untuk partikelnya. Untuk penjepit ini sama. Spread kita menggunakan behavior drag and drop. Penunjuk 1 ini sama. Spread. Penunjuk 2, 3, 4, 5 sama. Perban sama. Kita menggunakan behavior drag and drop. Robek 1, robek 2, tempat perban ini sama. Kita menggunakan behavior spread. Kita menggunakan spread. Tetes juga sama. Tisu dan touch ujung. Fungsinya ujung ini nanti yang mana di sini ujung ini objek tipe ujung ini kita taruh di paling ujung dari penjepit. Tujuannya agar kita bisa menarik spread duri nanti. Juga ini yang tempat perban. Maksud dari tempat perban ini agar apabila perban kita ditempelkan itu bisa sesuai dengan lukanya, menutupi luka tersebut gitu tempat perbannya. Mungkin untuk objek tipenya seperti itu, selebihnya sama. Kita lanjut ke event sheet-nya. Nah, di event sheet ini ada beberapa event sheet. Sebelum kita membuat event sheet, di sini saya membuat global number. Global number ini terdiri dari global number luka perban. Untuk luka perban 0, untuk 100, luka 1 sampai 5 ini 100, luka tisu juga 100. Luka delete 1 artinya penyembuhan luka yang sudah disembuhkan ini 0. Luka tisu delete ini juga 0. Dan tujuannya global number ini agar nanti di akhir ketika kita contoh luka 1 ini kan 100. Artinya ketika kita teteskan di luka 1 itu kita mengurangin 10, artinya opacity atau opasitasnya mulai sedikit-sedikit menghilang sampai sembuh, sampai akhirnya 0 gitu. Artinya dikurangin 10. Luka 1 ini dikurangin luka 0. Mungkin kita bahas dari add event awal. Dari add event system ini kita menggunakan on start of layout. Artinya kita memulai layoutnya. Kita memulai layout dengan aksinya itu ujung dari penjepit ini, tipe ujung spread ujung ini itu menempel pada penjepitnya. Artinya penjepit apabila kita tarik, kita bawa kemana-mana seperti ini, ujungnya itu akan menempel gitu. Selanjutnya untuk event yang kedua itu ada obat merah.
obat merah apabila kita tarik drag and drop, kita drag itu maka akan spawn atau keluar tetesnya pada layar pertama. Ini pada layar pertama di layar game, tetesnya itu akan keluar di layar game. Nah, petunjuknya ini akan muncul di sini. Sebelumnya kan petunjuk invisible semua. Nah, apabila obat merah ini kita drop, maka penunjuknya ini akan muncul sistemnya selama 3 detik. Jadi petunjuknya itu akan muncul selama 3 detik untuk menunjukkan tempat penyembuhan obat merah ini untuk luka yang memar gitu, untuk luka yang ini gitu. Jadi sudah ditunjukkan selama 3 detik. Setelah itu petunjuk akan destroy, artinya destroy ini akan menghilang lagi. Nah, untuk sistem yang ketiga, untuk event yang ketiga ini sistem dari global number luka 1 ini adalah 0. Tujuannya kenapa 0? Apabila ini nanti ini 0 semua, luka 1, 2, 3, 4, 5 sampai luka dan juga luka tisu ini 0 semua. Nanti ketika berubah menjadi 1, maka di sini pengaruhnya. Background animasi frame yang kan animasi background frame-nya ada 2. Ada yang memakai masker dan juga ada yang tersenyum. Jadi, apabila ini sudah 1 semua, artinya luka ini sudah 1 semua, maka intinya sudah sembuh semua, penyakitnya sudah sembuh semua dan backgroundnya berubah menjadi tersenyum. Contoh, pada event 3 ini sistem dari luka 0. Sistem dari luka 0, sebelum kita masuk ke action, kita buat add another kondisi. Artinya kondisi dari luka del 1 ini juga 0. Sama-sama 0. Untuk aksinya lecet 1, yang mana fungsi dari luka 1 ini kan untuk lecet 1. Lecet 1 ini akan spawn. Akan muncul partikel apabila ini sudah 0. Ini kan luka 1, ini kan 100. Nah, apabila luka 1 ini sudah 0, di luka delete ini kan 0. Yang awalnya 100, ini setiap tersentuh oleh tetes, maka akan mengurangin 10. Artinya dari luka 1 kan 100. Ditetesin 1 kali menjadi 90. 2 kali menjadi 80 dan seterusnya sampai akhirnya ke 0. Maka partikel atau partikel tadi itu akan keluar untuk yang luka del 1 nanti, dan lukanya itu akan sembuh gitu. Untuk luka 2 sama, 3 sama, 4 sama, 5 sama, 6 sama, 5 sama, luka tisu juga sama. Nah, ini untuk mengapa kok dikurangin 10? Di sini ada. Nah, ini subtract 10 from luka 1. Jadi setiap terkena tetesan, luka yang terkena tetesan, untuk yang obat untuk yang tetes tadi, setiap terkena tetesan, maka sistem akan mengurangi 10 poin dari luka 1. Yang awalnya luka 1 ini 100 dikurangi 10 poin sampai menjadi 0, sampai menjadi luka delete 1 tadi. Kan ini include-nya ke luka delete gitu. Ini sistem akan terus mengurangin 10 poin. Dan ini tetes apabila menyentuh luka, maka tetes tersebut destroy, akan hilang. Jadi setiap tersentuh luka, tetes tersebut akan hilang gitu. Untuk yang kedua sama sih caranya. Untuk yang ketiga, add event yang ketiga, untuk lecet yang ketiga atau luka yang ketiga ini, kita menggunakan S. Artinya ketika luka ini tersentuh oleh S, maka sistem juga mengurangi 10 dari luka 3 sampai akhirnya luka 3 menjadi 0. Sehingga kalau luka 3 ini sudah menjadi 0 atau luka delete 3, maka akan keluar partikel tadi. Seperti itu.
es ini tidak artinya kita hanya menggosok-gosok esnya, es ini tidak akan hilang gitu. Nah, untuk luka 4, luka 5 sama. Untuk tisu ini sama. Hanya saja di tisu, di tisu ini berubah. Ini tisu, saya ada 2 action, artinya apabila tisu ini diklik, itu akan berubah menjadi seperti ini. Diklik drag, artinya tisu ini berubah di start drag. Apabila kita drag drop, artinya kita berhenti ngeklik, maka tisu akan berubah menjadi 0 lagi. Nanti ada caranya di bawah. Nah, untuk every tick atau sentuh, setiap sentuhan lecet 1 ini akan mengurang, artinya opasitasnya itu akan berkurang sampai benar-benar hilang. Setiap kali disentuh opasitasnya akan mengurang. Jadi intinya di sini kan saya anggapannya 100, artinya 10 kali sentuhan baru sembuh. Artinya dari 9 sentuhan, dari terkena tetes, contoh luka 1 terkena tetesan pertama, maka opasitasnya akan mengurang sedikit demi sedikit sampai benar-benar hilang tadi, artinya sampai tetesannya ke 10, sampai lecet delnya, luka delnya itu 0 gitu. Nah, ini lagi untuk obat merah, apabila kita start drag angle-nya itu 0 karena memang posisi angle-nya itu sudah seperti ini. Apabila kita drag akan tetap seperti ini, kecuali apabila posisi angle-nya itu berdiri terus kita drag, maka ketika diklik drag itu akan berubah angle-nya gitu. Lecet 1 sama ini obat merah angle-nya. Nah, ketika event obat merah lagi selanjutnya, ketika kita stop ngedrag, artinya berhenti ngedrag, maka posisi obat dari obat merah akan kembali seperti awal. Nah, di awal ini posisinya X 1508 dan Y 938. Apabila kita drag, maka mengikuti sesuai drag kita, dan apabila kita berhenti mengedrag, maka posisinya kembali seperti di awal gitu. Angle-nya terus degress, artinya degress ini posisinya tetap sama karena 0 degress, posisinya tetap sama seperti yang di awal. Kita drag atau kita tidak drag, posisinya akan seperti ini. Nah, seperti ini sudah. Untuk yang duri selanjutnya, yang ke-18 duri, sudah 18 menit. Untuk yang duri, apabila kita sentuhkan ke ujung duri, apabila kita sentuhkan ke ujung, di ujung ini, nah di ini kan ada, saya buat spread ujung. Nah, apabila duri itu tersentuh oleh ujung, maka secara otomatis duri itu pin atau menempel dari ujung tersebut. Kemanapun posisi ujungnya, maka duri akan mengikuti gitu. Selanjutnya yang ke-19, event penjepit ini apabila kita stop ngedrag atau stop ngeklik, maka durinya akan hilang. Jadi penjepit itu ketika kita drag, kita ambil durinya, kita pin durinya, maka kita sentuh durinya, maka duri itu akan mengikuti dari ujung penjepit tadi. Nah, dari penjepit sendiri apabila kita stop klik atau menyetop drag, maka duri tersebut akan destroy atau akan hilang. Is overlapping ujung. Nah, event penjepit ini ketika kita stop drag, maka posisinya kembali seperti awal. Selanjutnya perban mungkin lebih disingkatkan, lebih dipercepat. Untuk perban, apabila kita start atau kita memulai mengklik perban, maka posisi perban berubah. Yang semulanya posisi perban itu 383, maka akan berubah menjadi
setnya atau ukurannya. Yang ukurannya 205 maka akan berubah menjadi 296. Y-nya 210 akan berubah menjadi 297. Angle-nya juga berubah ke 74,2 degrees. Yang awalnya 0 degrees berubah menjadi 74. Angle ini kan posisi. Angle ini apa namanya ya? Perubahan apa namanya? Perubahan itu posisi, bukan posisi sih, perubahan bentuk. Istilahnya perubahan angle. Nah, maka ketika kita start drag itu petunjuk 3 untuk menunjuk pengobatan untuk luka dari perban tersebut akan muncul selama 3 detik baru akan hilang kembali. Lanjut masih ke perban. Perban ini ketika kita stop ngedrag maka posisi ukuran dari perban ini menjadi 312, artinya, dan perban ini is overlapping tapi ini invert. Nah, invert is overlapping sesuai dengan posisi dari luka tadi. Luka tadi kan posisinya 209, luka untuk pengobatan perban tadi, maka akan ke posisi itu. Untuk angle-nya berubah menjadi 78. Nah, untuk perban is overlapping ketika perban itu tetap menaruh, artinya dia menunggu selama 5 detik baru akan hilang. Setelah robek 2 atau lukanya itu hilang, maka perban ini berubah menjadi partikel. Kemudian perban itu menjadi hilang dan luka perban berubah menjadi 1. Intinya kalau semua ini sudah berubah, luka ini sudah berubah menjadi 1, maka backgroundnya akan berubah nanti gitu. Luka perban sudah sembuh, artinya menjadi 1. Nah, untuk S, ketika kita stop ngedrag, posisi S kembali seperti semula, seperti contohnya tadi. Untuk yang tisu, ketika kita start ngedrag atau memulai untuk ngeklik, tisu ini akan berubah menjadi animasi frame yang pertama. Yang awalnya animasi frame 0, artinya tisu itu masih dengan tempatnya, itu berubah menjadi animation frame yang pertama. Dan petunjuk untuk tisu, untuk pengobatan yang tisu ini muncul selama 3 detik baru kemudian hilang kembali. Setelah tisu itu berhenti kita klik, maka animation frame-nya itu kembali lagi berubah menjadi animation frame 0, kembali ke bentuk awal dari tisu. Artinya tisu yang sesuai dengan tempatnya dan posisinya kembali seperti di awal gitu. Nah, selanjutnya untuk event penjepit, ketika kita memulai drag maka akan muncul petunjuk untuk luka yang penjepit tadi. Untuk luka penjepit yang disembuhkan oleh penjepit tadi selama 3 detik baru akan hilang. Sama ini seperti yang di awal. Ini juga ketika S kita start, maka petunjuk 2 atau petunjuk untuk menunjukkan penyembuhan luka dari S itu akan muncul selama 3 detik baru akan hilang lagi. Nah, ini untuk apabila semua luka sudah disembuhkan, nanti akan berubah menjadi 1. Kalau semuanya sudah menjadi 1, maka backgroundnya berubah menjadi frame yang pertama. Yang awalnya frame 0 menjadi frame yang pertama. Ini kan luka del ini semuanya menjadi awalnya 0. Nah, untuk menjadi 1 maka harus mengenolkan luka perban, luka 1 dan luka 2 sampai luka 5 dan luka tisu ini. Ketika ini sudah menjadi 1 maka backgroundnya akan berubah. Logikanya seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami presentasikan karena waktu sudah panjang lah anggapannya. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan mungkin nanti bisa ditanyakan ketika forum di dalam kelas. Cukup sekian, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.